Iya, shalom. Yesus berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuh. Iya, salam sejahtera bagi setiap Bapak Ibu sekalian yang Pastor Andy kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 10 September 2020. Semua kita ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya, Pastor sapa-sapa dulu ya di saat ini. Halo Nita, Ruslina, Triyanti, Magdalena, Samaria, Atser, Mary, Yanti Maria, Like, Jesse, Amsterdam. Wah, salam ya. Ani PLN, shalom semuanya ya. Patrick, Teresia, Samuel, Junita, ya, Jose, Basaria, Gay, Melki. Tuhan Yesus penyembuhku. Dek, Ruslina, Rudi, Reni, My Ferry Kristiani, Kosing, Cornelius. Yesus berfirman, Penang hadir. Salam ya. Lina Syahaan, Tunggul, Deling, Bon Jovi, Inge, Ivon. Yesus Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sanggup menolong, menyembuhkan sakit penyakit atas tubuh orang-orang yang sakit. Amin. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan Yesus penyembuh penyakit. Kaulah Tuhan penyembuhku. Amin. Kau berfirman dan sembuh. In Jesus name. Aliran kesembuhan mengalir atas setiap tubuh orang-orang sakit. Pastor menyapa setiap Bapak Ibu sekalian yang ada di kamar, yang sedang di jalan, Bapak Ibu sekalian yang sedang terbaring dalam tahap pemulihan, Bapak Ibu sekalian yang meminta doa. Pastor nyapa saudara-saudara sekalian, pelayanan ini hadir saudara untuk menjadi sahabat bagi orang sakit. Ya, Pastor sangat menyadari ya keterbatasan Pastor sebagai manusia, keterbatasan tools yang ada untuk pelayanan medsos dan online ini. Oleh sebab itu, Pastor belajar hari demi hari untuk memberikan terbaik di tengah-tengah waktu yang sangat terbatas ini, saudara-saudara. Baik itu waktu untuk Pastor bagi istirahat, baik untuk doa pribadi, mesbah doa, maupun juga pelayanan yang langsung ya. Hari-hari ini ketika Pastor jalan di jalanan atau di mana berjumpa orang, itu pelayanan yang langsung. Memang tempat kita secara rutin kita belum buka karena pandemik ini, dan khususnya di kota kami saudara-saudara juga ada himbauan supaya perhatikan dengan baik protokol kesehatan ya. Juga kemarin juga dari Bapak Camat dalam hal ini sebagai ketua gugus Covid ya, Balikpapan di wilayah kami juga menghimbau supaya lewat healing center kita bersama-sama menjadi penyalur kesembuhan, penyalur berkat, sekaligus pemberi informasi bahwa kita senantiasa harus memperhatikan 4M, di antaranya adalah menjaga jarak ya, mencuci tangan ya saudara-saudara, dan juga memakai masker gitu ya. Nah,
Bapak Ibu sekalian, Pastor Sapa, ada kota cantik hadir. Desima, Meli, Uriati, Suci. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian, para mama ya, ibu, ibunda, para papa, ayah, dedi, Koko, Cece, Meme, Titi, Ama, Engkong yang sedang menyaksikan ini, Pastor Andy menyapa dan Pastor Andy memberikan salam kasih, salam hormat bagi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang luar biasa. Apa yang kita alami hari ini adalah biasa. Kok bisa seperti itu, Pastor? Karena banyak hal yang sudah kita lalui puluhan tahun dan kita dapat melewatinya. Maka Pastor katakan, ini bukan sesuatu yang berlebihan, tapi saya katakan bahwa Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Yes, luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa. Maka hari ini bangunlah dari setiap kelemahan Anda dan tinggalkan sakit penyakit itu di ranjang pesakitan. Orang sehat tidak ada di ranjang pesakitan. Rumah sakit, ranjang pesakitan untuk orang sakit. Saudara dan saya adalah pelanggan mujizat. Dan tubuh kita bukanlah sarang penyakit, tetapi tubuh kita adalah rumah Roh Suci. Haleluya. Yesus Tuhan, penyembuhku. Amin. Yesus Tuhan, penyembuhku. Yesus berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan, penyembuhku. Yesus Tuhan, amin. Penyembuh yang ajaib. Yesus Tuhan, penyembuhku. Amin, amin. Yesus berfirman dan sembuhkanku. Amin. Yesus Tuhan, penyembuh. Amin. Yesus Tuhan, penyembuhku. Amin. Yesus berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan, penyembuhku. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus penyembuh. Yesus penyembuh yang ajaib. Amin. Yesus berfirman dan sembuhkan kita semua. Yesus Tuhan, penyembuh. Ya, halo Tina. Yohanes turut Manulan ya. Putra, Budi, Since, Maria, Anete, Leniso, Pangemanan, Hertik, Sintamoy, Elvis, Cing, Kui, Mei. Salam sejahtera ya buat semuanya. Patrick hadir ya. Wah, ini kayak absen sekolah saja. Sekolah online, iya. Ini namanya doa online. Dia sanggup. Mari sama-sama saudara sekali lagi. Iya. Salam sejahtera saudara-saudara. Hari ini Kamis 10 September 2020. Pelayanan ini hadir untuk menjadi sahabat orang sakit.
Ada orang-orang yang memang tidak mengerti bahwa berserah itu seakan-akan tidak berbuat apa-apa. Padahal selama kita hidup, kita perlu bekerja, kita perlu berusaha, dan yang paling utama juga, karena ini sehubungan manusia roh ya. Kalau Anda merasa Anda adalah manusia rohani, maka kita perlu berdoa. Jadi berserah bukan cuma sekedar mengalir, tanpa lakukan 3 hal tadi. Ya, biar Bapak Ibu paham dan menjadi berhikmat, supaya hidupmu mengalami penyertaan surga. Apa yang Pastor Andy ajarkan selama ini, inilah pengalaman firman yang hidup yang dinyatakan dalam kehidupanku. Sekalipun pengalamanku ini bukanlah standar kebenaran yang harus Anda ikutin, tetapi saudara-saudara, ini menunjukkan dan menjadi kesaksian bahwa firman yang berbicara ini adalah kehidupan, berkuasa, terbukti, dan bisa mengubahkan keadaanmu yang paling buruk, paling lemah, paling tak berdaya, paling sakit, paling susah, paling papa. Doa di dalam nama Yesus dapat menolong saudara-saudara. Paling tidak yang instan, yang pasti seketika engkau dapatkan. Apa itu? Kekuatan yang baru. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari beberapa ayat ya. 1-2 ayat Pastor bacakan. Dari Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Serta Injil Yohanes pasal 6 ayat yang kedua. Ya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama kita akan melihat dulu Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Pastor baca ya sabda firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Begitu banyaknya orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Karena apa saudara-saudara? Karena mujizat penyembuhan. Kalau hari ini engkau mengandalkan brosur, pamflet, iklan-iklan, supaya orang datang di tempat-tempat di mana engkau melayani, bergereja ataupun memimpin kebaktian. Itu bagus. Baguslah, namanya kan berusaha. Tetapi saudaraku, guru saya, orang banyak mengikutinya. Kemanapun dia pergi, maka orang-orang berbondong-bondong ingin menjamahnya. Kalau saudara-saudara merasa pelayananmu hari ini bisa sukses dengan pamflet-pamflet atau brosur-brosur, silahkan Anda lakukan kalau Anda suka. Tetapi saya, Pastor Andy, belajar dari guruku langsung, Mesias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut, mencari Yesus.
karena melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Mujizat-mujizat penyembuhan. Dan yang diadakan di depan orang-orang sakit. Life is choice. Anda mau tetap tinggal dalam kondisi lemah, pikiran, putus asa, sakit, mengeluh. Ataukah Anda mulai sekarang bangkit dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau dari dulu berbondong-bondong orang mengikut-Mu. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Yesus melakukan mujizat penyembuhan. Saudara dan saya, orang percaya Yesus, Anda tidak cukup hanya bisa berkata, aku anak Yesus atau aku anak Tuhan. Tetapi engkau harus menerima takdir Anda bahwa sebagai anak Tuhan itu diberi atau memiliki atau mempunyai kuasa. Jadi takdir Anda yang mengatakan, aku orang percaya, aku anak Tuhan, aku anak Yesus. Terimalah takdir Anda bahwa ada kuasa. Anda juga bisa melakukan mujizat. Mengapa saudara-saudara? Karena roh yang ada dalam Yesus Kristus juga ada di dalam Anda hari ini. Sama-sama katakan, saya pembuat mujizat. Saya pembuat mujizat. Saya pembuat mujizat. Karena tidak bisa kita jalan pincang, saudara-saudara. Maksudnya dalam pincang begini, kita mengklaim kita adalah orang beriman. Kita adalah orang percaya. Kita adalah orang anak Tuhan. Wah, ini kan susah dimengerti oleh orang dunia. Anak Tuhan, emangnya yang punya surga Bapak elu. Tapi sudahlah, memang mereka tidak bisa mengerti. Ini pun kata-kata saya pembuat mujizat, ada banyak orang Kristen Katolik ini tidak mengerti. Entah kenapa, mungkin dia tidak membaca Alkitab, atau mungkin lupa akan firman Tuhan. Seumpama di dalam Markus 16, kamu akan sembuhkan orang sakit. Seumpama dalam Matius 10 yang ke-8, kamu akan sembuhkan penyakit. Seumpama dalam Yohanes 1 ayat 12, kamu sudah terima kuasa. Begitu banyak saudara-saudara firman Tuhan. Roh dalam kita. Dia telah mengurapi kita. Dan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 26. Roh yang sama yang ada pada Yesus Kristus yang kita baru baca, saudaraku. Orang banyak berbondong-bondong karena menyaksikan mujizat penyembuhan, mengikut Yesus karena mujizat. Tidak usah anti mujizat. Mungkin hari ini Anda tidak butuh mujizat. Mungkin hari ini Anda keuangan baik-baik saja. Mungkin hari ini Anda tubuhmu sehat-sehat aja. Tetapi ada begitu banyak orang hari ini berbondong-bondong, berlaksa-laksa yang membutuhkan mujizat. Mujizat. Anda mau diejek, mau dikatakan takbur, sombong, silahkan. Karena jangan mengharapkan hal-hal yang baik bagi orang yang tidak beriman pada kitab suci. Dalam arti, pastilah setiap iman Anda akan mengalami sebuah pertanyaan, statement-statement yang menyudutkan. Itu wajar. Kan kita berbeda, dalam arti kita adalah orang yang membuat terobosan. Orang berkata tidak mungkin, kita berkata, bagi orang yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Ketika medis berkata tidak mungkin,
kita berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Dan bagi saya, orang percaya, tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Sekarang saudara-saudara, mari sama-sama kita pahami ini. Bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus karena mereka melihat di depan mata. Bukan sebuah promosi-promosi yang hiperbola, yang dilebih-lebihkan. Hadirilah ibadah penyembuhan. Datangkan orang-orang terkenal, artis-artis ternama. Itu bagus. Ya, bagus-bagus saja. Tetapi Yesus guru saya. Begitu banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti, mencarinya. Karena mereka butuh mujizat. Pastor, sesat dong pastor kalau bawa orang pada mujizat. Itu kan pikiranmu. Mengenai nanti dia percaya Mesias, mengenai nanti lidah mulutnya mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya menjadi kesaksian, mendoakan, dan dengan pengertian kita pembawa mujizat. Amin. Karena Yesus adalah sebagai panutan kita. Kecuali panutan Anda, cerpen, komik, ya. Dulu zaman dulu kita suka namanya buku-buku silat Kopin Ho. Dongeng-dongeng H.C. Anderson. Ataukah novel-novel apa? Kecuali andalan Anda hari ini drakor-drakor. Tapi karena panutanku, idolaku adalah teladan hidupku Yesus, maka otomatis saya sangat terinspirasi. Saya sangat terobsesi. Karena bacaan saya Bible, maka saya sangat, biar Anda bilang saya tukang halu, terserah. Saya halusinasi tentang dream, impian. Bahkan saya beberapa minggu yang lalu, pastor ini, saudara-saudara, entah dalam keadaan sadar tidak sadar, doa di dalam roh, pastor melihat apakah itu turun dari pesawat ataukah turun dan di sana ada tempat keramaian begitu. Itu samar-samar, saudaraku. Lalu ada begitu banyak orang-orang datang menghampiri. Dan di dalam, ya, Anda mau bilang ini halu, ya silahkan. Tapi biarkan pikiranku ini terobsesi tentang janji Tuhan. Ketika pikiranku dikuasai oleh janji Tuhan, maka ketakutan minggir dan tidak punya ruangan. Memori saya udah penuh dengan janji Tuhan, firman Tuhan. Maka virus-virus tidak punya ruangan. Go, 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 go out. Kalau pikiran Anda kosong, yang ada diisi virus, ketakutan, depresi. Anda mau bilang saya halu, terserah. Tapi yang selama ini, apa yang saya lihat orang bilang halu, terjadi, terbukti, tergenapi. Karena Tuhanku hidup. Ketika membeli lahan Geraha YHS, oh tidak sedikit yang meninggalkan pastor. Dan sangat banyak orang-orang mengatakan, sudah sinting. Tetapi saya tahu bahwa itu belum seberapa. Kalau perlu tambah dong. Tambah. Lu umpatin gua. Tambah lagi. Imanku tahu menyala-menyala. Karena saya belajar dari Nuh. Nuh itu nggak main-main loh waktu membangun Bahtera. Pasti dibilang kalau bahasa Makassar, pongorok kau. Orang bangun Bahtera paling oke lah kalau tidak di bibir pantai. Kau bangun itu Bahtera di ujung gunung yang tinggi. Pongorok kau. Gila kau, Nuh. Tapi Nuh tidak salah dengar kok.
Nuh tidak salah mempercayai kok. Dia tahu kepada siapa yang dia percaya. Bukan patung yang punya mulut tidak bisa berbicara. Bukan patung yang punya mata tidak bisa melihat. Karena semua itu buatan tangan manusia. Yang Nuh percaya dan dia dengar perintah Tuhan adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup. Tapi kadang-kadang dia memakai kita loh. Yang terbatas ini hanya untuk melatih rasa percaya kita dari apa yang kita belum lihat, tapi kita mau kerjakan. Itu iman. Dan saudara-saudara lihat, akhirnya Nuh selamat dari air bah itu. Dan hari-hari ini orang-orang yang mengejek pelayanan, orang-orang yang mentertawakan pekerjaan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, tersingkir entah kemana. Mudahan nggak tenggelam air bah. Karena kisah itu ketika Nuh bicara, ayo masuk perahu, ayo jalankan visi Tuhan, ayo percaya, ayo melangkah, ayo berdoa. Tertawa, ngejek, gosip, fitnah macam-macam. Tenggelam semuanya. Tapi Nuh dan keluarga dekatnya yang percaya, mereka diselamatkan. Hari ini Pastor doakan semua pemirsa dan pendengar. Dengar ini, cek Bible, buka. Kalau ini adalah firman Tuhan, saudara percaya. Kalau yang Pastor sampaikan bukan firman Tuhan, Pastor terkutuk. Tapi apabila ini firman Tuhan, saudaraku, Anda tentang, Anda menentang Tuhan sendiri. Anda percaya, untungnya Anda sendiri. Pastor tidak pernah ketemu Anda, sebagian besar. 1-2 orang mungkin pernah ya, yang sempat datang ke pelayanan kami. Mereka datang hanya untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Geraha YHS Healing Center hari ini betul-betul ada, bukan fiktif. Pastor Andy ini adalah manusia yang masih ada, belum mati, dan juga bukan dongeng. Kadang-kadang ya, hari-hari ini orang datang, ya, meskipun Pastor bilang, please jangan datang dulu. Orang-orang datang dari luar kota, kadang kaget juga. Mereka sebetulnya ada sebagian yang tidak minta doa. Hanya apa? Hanya katanya mau ketemu aja. Saudara-saudara, segitu luar biasanya. Jadi, ketika Pastor turun di tempat ramai itu dalam sebuah impian, oke lah, Anda bisa. Ini bukan kebenarannya, tapi kalau Anda memetik sebagai rema, biarlah terimalah sebagai sebuah rema. Ilustrasi ini menolong Anda. Lalu ketika Pastor turun di tempat yang ramai itu, orang-orang ramai sekali, banyak datang. Dan ketika mereka semua ramai datang, Pastor kan kewalahan mengatasi sebanyak ini. Orang-orang yang datang itu orang sakit semuanya. Jadi katakan Pastor di sini, ini Pastor ya, ini datang. Dan semua berkerumun. Di dalam, ya, kehaluannya Pastor ini. Kegilaannya lah, Anda bilang Pastor gila, terserah lah. Saya melihat orang-orang sakit itu dijamah, disembuhkan oleh Tuhan yang memberi jubah kesembuhan. Sekali lagi, ini bukan kebenaran absolut. Ini hanya sebuah pengalaman pribadi yang Pastor, entah di dalam roh, di dalam doa, diperlihatkan. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus luar biasa loh. Bahkan saat ini engkau menyaksikan dan mendengarkan firman kesembuhan ini, sakitmu berhenti. Nyeri di tulang Anda berhenti di dalam nama Yesus. Orang-orang menyaksikan, artinya Yesus guru saya membuat penyembuhan
itu di depan orang banyak. Memang ada beberapa cerita-cerita yang lain, Yesus melarang untuk menceritakan. Belum saatnya. Tapi ada kes-kes lain, terjadi mujizat penyembuhan di depan mata orang-orang banyak. Jadi kalau Anda berkata bahwa doa kesembuhan di depan orang banyak, itu pamer Anda sedang membicarakan Yesus. Tidak bermaksud pamer. Dan pamer itu bukan sebuah keadaan, tapi sikap hati. Ada orang apa adanya, tapi rendah hati. Ada orang seolah-olah rendah hati, tapi hatinya congkak. Jadi pamer itu bukan sebuah keadaan, tapi sikap hati. Ada yang berkata, jargonlah berkata begini, biar miskin yang penting sombong. Itu kan sikap hati. Hari ini pastor mau membuat sebuah terobosan yang baru. Apa itu? Menjadi pastor yang sangat diberkati, tapi rendah hati. Menjadi pastor yang sangat diberkati, tapi melayani. Menjadi pastor yang sangat diberkati, tapi turun melayani orang-orang yang kurang mampu dan membagi-bagi berkat bagi mereka. Karena dengan demikian, kasih karunia Tuhan lewat pelayanan ini semakin berdampak. Amin. Oke, saudara-saudara, jadi kita bisa melihat kuasa Yesus itu ajaib. Terbukti dan banyak orang-orang sakit berbondong-bondong datang mencari Yesus untuk disembuhkan. Satu ayat dan kita akan berdoa. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian sabda firman Tuhan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Ya. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Kalau kita melihat saudaraku, Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, kita mundur beberapa ayat ya. Yohanes tadi ayat yang ke-7, Yohanes 5 ayat 7. Sekarang pastor ajak mundur 1-2 ayat lagi ya. Yohanes 5 ayat yang ketiga. Pastor berdoa Anda betul-betul kalau yang terberkati ya pasti gampang menerima ya. Tapi pastor berdoa khusus saat ini Anda yang masih a priori, Anda yang masih underestimate, Anda yang masih penuh keraguan, Anda yang masih mengkutuk-kutuki pekerjaan mujizat Tuhan, Anda yang masih anti mujizat. Yohanes 5 ayat yang ketiga. Di sana ada banyak serambi-serambi. Jadi serambi-serambi itu tempat-tempat ruang tunggulah, kira-kira begitulah ya. Di mana serambi itu ada banyak berbaring, duduk, berkumpul ya. Kalau sekarang itu berkumpul dalam jumlah terbatas karena pandemi. Ya. Sejumlah orang besar yang sakit. Mereka menantikan goncangan air kolam itu. Dan saudara tahu kisahnya tadi kita udah baca bersama-sama di ujung perikop ini, akhirnya kesembuhan terjadi karena nama Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus bisa pakai benih sesawi. Tuhan Yesus bisa pakai pohon ara. Tuhan Yesus bisa pakai air, bisa pakai air liur bahkan, bisa pakai tanah, bisa pakai macam-macam. Bisa pakai tempayan untuk diubah dari air biasa menjadi air anggur. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus luar biasa. Anda yang perlu Anda yang perlu mengikuti kehebatan Tuhan, jangan
Anda minta Tuhan mengikuti kekecilan cara berpikir Anda. Ini karena memang dalam hidup pastor ya, kalau Bapak Ibu ikuti ya, selalu pastor belajar, firman itu dihidupkan. Firman itu dihidupin. Semisal kemarin kita membuat pelayanan drive-thru, pray. Itu karena pastor habis mengajar bagaimana orang-orang masuk dan disembuhkan. Pastor lakukan itu. Jadi selalu pastor, ya ini mungkin tips ya bagi para hamba Tuhan atau pelayan Injil. Jangan terlalu pintar kita teori. Tapi satu ayat firman, mari kita belajar praktekkan. Itu jauh lebih dahsyat, berdampak, berbuah, berefek, berguna. Daripada kita banyak belajar, banyak tahu firman Tuhan. Tapi kita tidak berubah, apalagi berbuah. Kemarin, pastor nggak sebut ya, tetapi lagi viral, ada antara pengurus gereja ini baku hantam, entah kenapa. Ya sudah itu saja. Tapi kan sedih sekali, yang di-shoot oleh media, yang shoot wartawan, masuk TV swasta, YouTube apalagi. Pasti orang-orang itu tidak kekurangan firman Tuhan. Pasti orang-orang itu juga tidak kekurangan namanya pendidikan teologi. Dan di dalam yang pastor amati itu, mereka adalah orang-orang yang sebetulnya sangat-sangat cerdas. Tetapi sesungguhnya yang dunia lihat hari ini bukan teologi Anda. Teologimu bisa dipakai dalam kelas. Tetapi dunia hari ini melihat buahmu. Lebih baik pastor ini bodoh firman Tuhan. Tapi satu ayat saja saya belajar untuk melakukan. Itu yang saya lakukan, saudara-saudara. Nah, ketika melihat ayat-ayat ini yang pastor sudah dapatkan sejak sekolah Alkitab sekitar 20 tahun yang lalu, selalu saya terinspirasi untuk menghidupinya. Maka hari-hari ini masuk pastor usia 40 tahun, baru dalam merintis pelayanan, dipercaya ada lahan sekarang. Dan sekarang pastor udah membuat, jadi bahasanya serambi-serambi, ruang-ruang tunggu untuk orang-orang sakit menunggu. Sebetulnya sebelum pandemik ini, saudara-saudara, 6 bulan lalu, pastor itu tergerak ya, membuat sebuah kolam. Namanya kolam kesembuhan. Lalu di sana pastor doakan. Air dalam kolam itu, air biasa pastinya, tetapi diberkahi. Diberkati. Jadi siapapun orang sakit yang masuk di kolam ini, saya sebut kolam kesembuhan atau air kesembuhan, pastor doakan, sakit penyakit dipulihkan. Ada kesembuhan. Tapi sepanjang 6 bulan ini, itu tidaklah oke. Sehubungan pembatasan segala sesuatu, nanti maintenance-nya lebih repot lagi kalau air mesti dikuras, belum lagi orang yang masuk, semisal dia ada sakit di bagian kulit, nanti yang akan masuk selanjutnya berpikir kesekian kali dan banyak pertimbangan. Akhirnya dituntunglah hati ini untuk membuat miracle water, air kesembuhan, ya. Orang-orang di seputar pastor, kemarin Pak Camat, ya, Pak RT wilayah kami mengatakan air doa, air berkah. Saudara-saudara, dan sekarang sudah kita siapkan. Memang untuk menyiapkan ini, pastor punya doa. Membeli bata, alat-alatnya yang sudah kita beli. Tuhan akan gerakan orang-orang
yang memiliki finansial ya untuk memberkati. Dan hari ini semua sudah mulai berjalan. Meskipun belum terlalu rampung secara 100% ya, tapi sudah mulai berjalan. Hampir setiap hari orang-orang datang ke healing center. Mereka duduk di serambi-serambi, tempat-tempat yang sudah disiapkan, dan untuk menerima air kesembuhan. Saudara-saudara, kita menghidupkan isi firman Tuhan. Waktu pastor studi tour ya ke Israel, tempat serambi-serambi itu sekarang sudah tidak ada. Ya, kita membuat serambi-serambi hari ini, meskipun sebetulnya bahasanya tempat tunggu saja, cuma kita melihat di situ satu jalan itu ya, orang-orang sakit, mulai dari sakit-sakit HIV, kanker, pendarahan, sampai ya kita harus juga menjaga. Maka puji Tuhan kita sudah menyiapkan di gedung healing center mesin-mesin untuk steril ya. Bahkan kemarin sudah datang juga khusus mesin yang kita akan semprot itu satu ruangan sebesar apapun juga steril ya, karena di sana ada begitu banyak orang-orang sakit yang datang. Kita tidak tahu, tapi saya pun tidak perlu terlalu tanya sakitmu apa kronisnya. Yang saya tahu Yesusku itu penyembuh. Maka saudara-saudara, kalau kita percaya sampai hari ini Yesus hidup dan berkuasa, kalau kita percaya sampai hari ini doa ini ada manfaatnya, kalau kita percaya Yesus adalah tabib, segala tabib, dia datang bukan mencari orang sehat, maka orang sehat sombong nonton channel ini, mungkin a priori ngejek, terserah. Tetapi Yesusku datang mencari orang-orang sakit untuk disembuhkan. Maka pelayanan ini kita buka semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya just free. Bahkan nanti saudara, ini direkam ya, ini live ya. Jika semua sudah lebih oke dan tiba saatnya akan dibuka ibadah rutin, pelayanan Geraha YHS ya, ibadah Sunday service rutin, ini nanti apa yang pastor sampaikan ini akan tetap ada ya. Pastor punya kerinduan. Apakah itu? Ibadah tanpa kolektor. Amen. Haleluya. Wah, ngomong ini merinding saudara-saudara. Karena ada serangan. Nanti ini bagaimana? Itu gimana? Bayar ini gimana? Ini gimana? Go! Segala ketakutan. Aku punya Tuhan yang hidup. Berkatku bukan dari manusia. Berkatku dari Tuhan. Tuhan bisa pakai jutaan cara memberkati orang yang percaya dan berseru dan berharap padanya. Wah, nanti ketika ini akan dibuka saudara-saudara pelayanan rutin Sunday service dengan sebuah slogan ibadah tanpa kolektor. Tetapi dalamnya ada kuasa yang menyembuhkan. Ada firman yang hidup. Ada hidup yang diubahkan. Ada buah-buah yang akan lahir dari saudara-saudara dan saya. Wow, karena doa dapat menyembuhkan orang sakit. Doa mamaku bisa mengubah saya dari sampah masyarakat menjadi seperti hari ini. Doa mamaku yang sekarang sudah pulang ke pangkuan Bapa di surga, yang tidak jemu-jemu, tidak jenuh-jenuh mendoakan saya. Dari seorang yang lulusan Rutan Salemba, dari seorang yang nakal, pemakai narkoba, badan bertato, peminum, penjudi, pezina, bisa ada hari ini. Doa itu berkuasa. Kalau yang jahat saja bisa diubah seperti hari ini, masakan Anda yang lemah tubuh tidak bisa disembuhkan? Saya pernah sakit Bapak Ibu. Saya punya bukti-bukti medis. Saya sakit. Tapi hari ini
saya sembuh. Karena apa? Doa. Maka selama engkau masih hidup, selama kita masih bernafas, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ayo kita sinkronkan antara lagu, antara pujian, dan kehidupan, dan yang kita percayai. Jangan hanya pintar nyanyi, tapi ketika ada bagian praktek, kita ngumpet di tempat yang paling dalam. Apa pujiannya? Yesusku luar biasa, semua masalah biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Wah, luar biasa. Sambil joget-joget. Kalau dia worship leader, dia sambil berkata, ayo jemaat, katakan, Yesus luar biasa. Yesusku sang penyembuh, amin. Yesus sembuhkan sakitku, amin. Itu teorinya di kelas, saudara-saudara. Tapi nyatanya di kehidupan hari-hari waktu Anda ketemu orang sakit, atau mungkin ada kerabat Anda yang sedang sakit, atau mungkin tubuhmu sedang lemah, itu kelas praktek, itu bagian untuk kita melakukan dan menyatakan Yesus luar biasa. Doa kesembuhan untuk orang sakit sampai hari ini masih terjadi. Pastor tawarkan Anda semua. Pastor tidak mau kok seolah-olah bisa atau karena lebih hebat. Tidak. Pastor tawarkan dan mengajak setiap pendoa, ayo come on. Bangun dari tidur Anda. Keluar ke jalan-jalan. Cari orang-orang sakit. Banyak yang butuh doa. Caramu benar. Jangan menghakimi. Pasti banyak orang yang mau didoakan. Karena doa itu dahsyat dan luar biasa. Let's pray. Tiba saatnya pastor mendoakan untuk orang sakit saat ini. Tangan kanan Anda saat ini angkat. Pertama-tama Bapak Ibu kenali diri Anda bahwa takdir Anda itu you have power. Anda punya kuasa. Dan Anda yang menyangkal ini takdir Anda. Ketika engkau berkata, saya anak Tuhan, takdirmu memiliki kuasa. Hanya mungkin selama ini engkau tidak diajar, atau selama ini belum mempraktekkan, atau selama ini mungkin belum tahu caranya berdoa. Sekarang tangan kananmu angkat dengan pengertian. Anak Tuhan, engkau punya kuasa. Amin. Anda setuju? Yang setuju katakan amin. Supaya kita ada di frekuensi yang sama. Ya. Harus ada di gelombang yang sama. Yaitu frekuensi mujizat. Oke. Sekarang tangan Anda letakkan di tubuh yang sakit. Tanganmu terurapi. Tanganmu terurapi. Tangan Anda terurapi. Tangan Anda terurapi.
tangannya terurapi. Di tempat yang sakit saat ini engkau taruh. Bapakku yang di surga sudah percaya kepada Anda kuasa. Maka tempat yang sakit saat ini, tubuh yang sedang sakit, Anda sendiri, Anda melepaskan kuasa. Anda lepaskan kuasa, Anda lepaskan kuasa, Anda lepaskan kuasa, lepaskan kuasa. Lepaskan kuasa itu. Ucapkan kesembuhan bagi tubuh Anda. Dari penyakit apa yang Anda alami hari ini, ucapkan kesembuhan. Kita memiliki sebuah konsep iman pembalikan secara rohani. Orang benar hidup bukan dari apa yang dia lihat, tapi apa yang dia percaya. Memang hari ini ada tumor di depan mata yang sangat menjijikkan, mengerikan. Tapi engkau boleh berkata, tunggang balikan, putar balik keadaan itu. Tubuh ini sangat sempurna, tubuh ini sangat sehat, tubuh ini sangat kuat, sangat diberkati. Ucapkan itu. Kalau selama ini Anda sudah mendengar bahwa orang percaya hidup bukan dari apa yang dia lihat, tapi apa yang dia yakini, maka hari ini engkau melihat tubuhmu stroke. Kau harus percaya doa itu lebih daripada stroke yang ada di tubuh Anda sekarang. Pastor sedang mentransfer spirit, ya, sekalipun di dalamnya ini transfer knowledge, pengalaman, pengetahuan berjalan bersama pelayanan semua setiap hari, saudara-saudara, supaya Anda juga melakukan. Ini doa untuk orang-orang sakit disembuhkan. Ucapkan itu. Ucapkan itu. Anda mengerti status Anda. Saya anak Tuhan. Bukan cuma sekedar status anak Tuhan, tapi otoritasnya menyertai. Ucapkan penyakitmu, go! Anda sebut detail kelemahan Anda. Anda sebut detail apa yang Anda alami hari ini. Dan saat ini juga, penyakit itu, kelemahan itu, kenyerian itu, angkat kaki dan tinggalkan Anda selama-lamanya. Out! In Jesus' name. Cek tubuh Anda yang sakit sebelumnya. Cek pinggang Anda yang mengalami syaraf kejepit. Cek bagian-bagian kaki, bagian jantung Anda. Cek gula darah Anda hari ini. Anda ucapkan kesembuhan untuk darah Anda. Ucapkan kesembuhan untuk tulang Anda. Ucapkan. Ucapkan. Sembuh. In Jesus' name. Anda sekarang berdiri. Silakan Anda yang sukar untuk duduk, Anda mulai duduk. Yang Anda duduk, sukar berdiri, mulai berdiri saat ini. Ada kesembuhan. Kesembuhan mengalir. Saat ini, lakukan. Percaya. Tindakin. Hidupin. Mujizat turun atas Anda. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Yes. Kolom komentar, dan kiranya pelayanan ini bisa menjadi berkat bagi semua orang. Saya minta maaf saudara-saudara kalau ada salah-salah kata dan ada tutur kata yang membuat Anda tidak nyaman. Kiranya semua ini mendatangkan damai sejahtera serta pertumbuhan iman kita. Amin, amin, amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara,
Sama-sama berikan applause yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang menyembuhkanku. Sembuh, 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 heal. Ku buka hati untuk jamahanmu. Ku berserah penuh di hadiratmu. Yesus ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Semua ketakutan-ketakutan Anda yang susah tidur, lihat sekarang ke sini, lihat ke sini. Yang susah tidur, mulai hari ini free. You free. Dan malam sebentar adalah malam pertama tidurmu yang terpulas, ternyenyak. Tapi jangan lupa, besok bangun lagi untuk berdoa, memuji Tuhan bersama-sama. Yeay, ku menyembahmu. Glory to God, thank you Lord Jesus. Rohmu yang hidup, sembuh, 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 sembuh. Anda silakan ketik di kolom komentar pelayanan hari ini apa yang Anda dapatkan, dan Pastor berharap ini tidak berhenti, tapi saudara-saudara semua boleh membagikan kasih Tuhan dimanapun dengan cara-cara yang elok tentunya. Sudah hiduplah oleh iman dan Immanuel. Pastor close ya.